Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya, pernahkah kalian bertanya dalam hati, dari mana sebenarnya asal cahaya dalam diri kita? Dari mana datangnya nur yang memberi makna pada hidup kita? Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan spiritual yang jarang terungkap. Sebuah perjalanan menuju rahasia terdalam, cahaya Nur Muhammad yang tersembunyi dalam hati orang beriman. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak. Tutup mata kalian, tarik napas dalam, lalu lepaskan. Rasakan apakah hatimu sedang gelap ataukah ada cahaya yang bergetar di dalamnya. Tuliskan di kolom komentar, sahabat, apa yang kalian rasakan saat mendengar kata cahaya Nur Muhammad? Gelap, penasaran, atau rindu untuk mengenalnya? Hari ini, kita akan membuka tabir misteri itu bersama. Mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Awal misteri Nur Muhammad. Pernahkah engkau bertanya, apa yang sebenarnya ada sebelum segalanya ada? Sebelum langit diangkat tanpa tiang, sebelum bumi digelar, sebelum waktu pun mulai berdetak, para arif billah menyimpan sebuah rahasia yang jarang tersingkap, bahwa di balik seluruh keberadaan ini, ada sebuah cahaya yang menjadi asal segala sesuatu. Cahaya itu bukan cahaya matahari, bukan cahaya bintang, dan bukan pula cahaya api. Ia adalah cahaya yang melampaui semua cahaya. Cahaya pertama yang diciptakan Allah, yang darinya seluruh makhluk berawal. Dan cahaya itu dikenal sebagai Nur Muhammad. Bayangkan sejenak, jika seluruh alam semesta hanyalah bayangan, maka Nur Muhammad adalah cahaya pertama yang membuat bayangan itu mungkin terlihat. Ia bukan tubuh, bukan rupa, melainkan hakikat yang lebih halus dari sekadar bentuk. Para ulama menyebutnya sebagai benih awal semesta. Dari Nur Muhammad, ruh-ruh mendapatkan cahaya kehidupan. Dari Nur Muhammad, para nabi diturunkan sebagai penunjuk jalan. Dan dari Nur Muhammad pula, manusia dapat menemukan jalan pulang menuju Rabb-Nya. Sebuah misteri yang begitu dekat, namun justru tersembunyi dalam kabut kefanaan. Tetapi jangan salah, Nur Muhammad bukanlah sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Bukan pula rahasia yang hanya tersimpan di langit ketujuh. Rahasia itu bisa terpantul dalam hatimu, jika saja hatimu mampu menjadi cermin yang jernih. Disinilah letak misterinya. Banyak manusia mencari cahaya di luar dirinya, padahal kilau itu sudah lama bersemayam di kedalaman batin. Hati orang beriman adalah wadah rahasia, tempat di mana Nur Muhammad bisa menyingkapkan dirinya. Namun tidak semua hati mampu menahannya, sebab cahaya ini hanya bersemayam pada hati yang dibersihkan dari kesombongan, kedengkian, dan cinta dunia yang berlebihan. Bayangkan, jika cahaya itu telah menyinari hatimu, maka cara pandangmu terhadap kehidupan akan berubah selamanya. Engkau tak lagi melihat dunia sebagai kumpulan peristiwa acak, melainkan rangkaian makna yang dipandu oleh cahaya ilahi. Ujian bukan lagi musibah, melainkan pesan rahasia. Penderitaan bukan lagi hukuman, melainkan undangan untuk lebih dekat kepadanya. Dan keberhasilan pun bukan lagi sekadar kebanggaan, melainkan amanah untuk semakin tunduk di hadapan Sang Maha Cahaya. Itulah transformasi yang dibawa Nur Muhammad ketika ia hadir dalam hati seorang beriman. Namun jalan menuju cahaya ini bukanlah jalan yang mudah. Ia menuntut keberanian untuk menyingkap tabir diri, keberanian untuk meluruhkan ego yang selama ini menghalangi pandanganmu. Karena cahaya itu tidak akan pernah bercampur dengan kegelapan nafsu. Rahasia awal semesta ini sedang menunggu dalam sunyi hatimu, menanti saat engkau benar-benar ingin melihat. Pertanyaannya adalah, apakah engkau siap menyingkapnya atau justru akan terus hidup dalam bayangan tanpa pernah menyentuh sumber cahaya? Bab 2. Penciptaan Nur Muhammad. Di balik tabir gaib yang tidak dijangkau akal biasa, para ulama dan ahli hakikat mengisyaratkan satu keterangan yang membuat bulu kuduk merinding, bahwa sebelum segalanya tercipta, sebelum surga dan neraka dipersiapkan, sebelum kalam menulis takdir pertama, Allah menciptakan sebuah cahaya dari cahayanya sendiri. Cahaya itulah yang kelak dikenal sebagai Nur Muhammad. Dari cahaya inilah seluruh semesta berawal. Tanpa cahaya itu, tidak ada gerak, tidak ada kehidupan, tidak ada jembatan antara makhluk dengan Sang Khalik. Ia adalah benih awal, titik permulaan dari segala wujud.
Bayangkan jika semesta ini adalah hamparan luas yang tak bertepi, maka Nur Muhammad adalah inti pertama yang melahirkan seluruh garis, seluruh warna, dan seluruh bentuk. Dari cahaya itu, lahirlah malaikat yang tunduk patuh, langit yang tegak dengan keseimbangannya, bumi yang menyimpan rahasia kehidupan, dan ruh yang menggerakkan jasad manusia. Seolah semua yang kita kenal hanyalah percikan kecil dari cahaya agung itu. Sebuah misteri yang begitu dalam, sehingga hanya hati yang benar-benar ikhlas mampu menyentuh maknanya. Tetapi jangan kira rahasia ini sekadar cerita metafisik tanpa makna. Justru di dalamnya terkandung petunjuk besar tentang perjalanan ruhani manusia. Jika asal kita dari cahaya, maka kembalinya pun menuju cahaya. Hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa lahiriah, melainkan perjalanan pulang menuju sumber nurani. Barang siapa sadar akan asalnya, ia akan mencari jalan kembali. Dan barang siapa lalai, ia akan terperangkap dalam bayangan dunia, lupa bahwa dirinya berasal dari cahaya yang suci. Cahaya ini pula yang menjadi penghubung antara Allah dan hambanya. Ia adalah jembatan yang halus, rahasia yang menyingkap kedekatan, sehingga manusia mampu mengenal Tuhannya. Tanpa Nur Muhammad, tak seorang pun dapat memahami hakikat rububiyah. Tanpa Nur Muhammad, tidak ada cahaya yang menyingkap tabir gelap. Maka barang siapa mencari Allah, pasti harus melewati pintu ini. Menelusuri cahaya Nabi Muhammad SAW sebagai cermin dari rahmat Allah yang tersembunyi. Lalu, tidakkah engkau bertanya, mengapa sebagian orang hatinya terasa lebih hidup, lebih tenang, dan lebih jernih melihat kebenaran, sementara yang lain tetap gelap meski berada di tengah cahaya? Rahasianya ada di sini. Sejauh mana hati mereka mampu menerima pancaran Nur Muhammad. Sebuah cahaya yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi, tetapi hanya dapat dianugerahkan kepada hati yang tunduk, yang pasrah, yang ikhlas. Dan mungkin cahaya itu sedang mengetuk hatimu sekarang. Apakah engkau siap membukanya? Bab 3. Nur Muhammad dalam hati. Hati manusia adalah rahasia terdalam dalam dirinya. Di sanalah letak kehidupan sejati, bukan pada tubuh yang fana. Hati ibarat sebuah cermin yang bisa memantulkan cahaya jika jernih, namun bisa pula gelap jika dipenuhi noda. Dan cahaya paling agung yang bisa terpantul dalam hati seorang hamba adalah Nur Muhammad. Cahaya itu bukan sekadar sinar, melainkan kehidupan yang membuat seorang beriman mampu melihat hakikat di balik setiap kejadian. Ketika hati kotor dengan dosa, iri, dengki, dan cinta dunia, cermin itu menjadi buram. Cahaya tetap ada, tetapi tak lagi terlihat. Ia tertutup oleh kabut hitam yang menebal. Namun ketika hati mulai disucikan dengan zikir, air mata taubat, dan kerinduan kepada Allah, maka lapisan demi lapisan kegelapan itu terkikis. Dan perlahan cahaya Nur Muhammad yang sejak awal bersemayam di kedalaman jiwa mulai tampak berkilau. Ia menuntun hamba kepada jalan kebenaran, bahkan ketika dunia di sekelilingnya penuh dengan kebingungan. Hati yang disentuh cahaya ini akan mengalami perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih dalam merasakan kehadiran Allah. Segala sesuatu yang dahulu tampak biasa, kini seolah berbicara dengan bahasa rahasia. Setiap angin yang berhembus, setiap ayat yang dibaca, setiap ujian yang datang, semua seakan menjadi pesan ilahi yang mengingatkan, engkau tidak pernah sendiri, karena ada cahaya yang menuntunmu. Namun jangan bayangkan cahaya ini akan hadir seketika. Ia datang bagaikan fajar yang perlahan mengusir kegelapan malam. Setiap istighfar menyalakan percikan, setiap doa menambah nyala, setiap amal ikhlas menumbuhkan kilau yang lebih terang. Hingga akhirnya hati itu menjadi lentera yang bukan hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Hati yang hidup dengan Nur Muhammad akan menjadi saksi rahmat Allah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Inilah rahasia yang membuat sebagian manusia tampak tenang meski diuji, tampak damai meski dalam kesempitan, dan tampak bercahaya meski dunia sekelilingnya gelap. Bukan karena mereka berbeda secara lahiriah, melainkan karena dalam hati mereka telah menyala cahaya Nur Muhammad. Dan kini pertanyaannya kembali kepadamu. Apakah hatimu akan tetap menjadi cermin yang gelap,
Atau engkau berani membersihkannya agar cahaya itu memancar, menuntunmu kepada jalan yang selama ini engkau cari. Bab 4. Cahaya yang menyingkap tabir. Ada rahasia besar yang jarang dipahami manusia, bahwa hidup ini sesungguhnya penuh tabir. Tabir yang menutupi hakikat, tabir yang membungkus makna, tabir yang membuat manusia terjebak hanya pada yang tampak di mata. Dunia ini bagaikan panggung besar, penuh bayangan, penuh tirai, penuh ilusi, dan manusia sering tertipu, menyangka bahwa apa yang ia lihat adalah kebenaran mutlak. Padahal, di balik semua itu ada cahaya yang mampu menyingkap tabir, dan cahaya itu adalah Nur Muhammad. Ketika cahaya ini menyentuh hati, tabir yang selama ini menutupi mata batin mulai terangkat. Dunia tidak lagi terlihat hanya sebagai tumpukan benda dan peristiwa, melainkan sebagai rangkaian pesan ilahi. Orang yang mendapatkan kilau cahaya ini akan mampu melihat rahasia di balik setiap kejadian. Sebuah kesedihan tidak lagi hanya kesedihan, melainkan undangan untuk mendekat. Sebuah kegagalan tidak lagi sekadar kerugian, melainkan tanda agar kembali lurus ke arah yang benar. Semua hal berubah makna, karena cahaya itu membuka mata batin. Bayangkan, engkau berjalan dalam kegelapan panjang tanpa arah, lalu tiba-tiba ada cahaya yang menerangi jalanmu. Begitulah rasanya ketika Nur Muhammad hadir dalam hati. Apa yang tadinya samar menjadi jelas. Apa yang tadinya menakutkan berubah menjadi rahmat. Dan apa yang tadinya terasa sia-sia justru membuka hikmah yang mendalam. Hidup ini tak lagi acak, karena setiap detik dipandu oleh cahaya yang menyinari jalannya. Namun cahaya ini tidak bisa dipaksakan. Ia bukan hadiah yang datang hanya dengan kata-kata, melainkan anugerah bagi hati yang ikhlas tunduk. Ada syarat yang harus dipenuhi, membersihkan hati dari ego, menyingkirkan kabut nafsu, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Tanpa itu tabir tidak akan pernah terangkat. Manusia akan terus hidup dalam gelap, meski ia dikelilingi cahaya lahiriah. Karena sesungguhnya kegelapan bukan di luar, melainkan di dalam diri yang enggan dibersihkan. Inilah rahasia yang menakutkan sekaligus mempesona, bahwa cahaya Nur Muhammad sebenarnya selalu hadir, tetapi tidak semua mata batin mampu melihatnya. Ia bagaikan mentari yang tetap bersinar, namun tertutup awan gelap dosa. Pertanyaannya, maukah engkau berjuang menyingkap tabir dalam dirimu agar cahaya itu benar-benar hadir? Atau engkau akan terus puas hidup di balik tirai, hanya melihat bayangan, tanpa pernah mengenal sumber cahaya sejati? Bab 5. Bisikan cahaya dalam sunyi. Ada saat-saat tertentu dalam hidup di mana kesunyian terasa lebih bising daripada keramaian. Di saat itulah hati manusia mulai mendengar sesuatu yang tak pernah terdengar di telinga. Sebuah bisikan halus, lembut, tetapi menusuk hingga ke dalam jiwa. Bisikan itu bukan suara dunia, bukan pula suara pikiran, melainkan getaran halus dari cahaya yang ingin dikenal. Itulah bisikan Nur Muhammad dalam hati orang beriman. Bisikan ini tidak datang di tengah hiruk pikuk, melainkan di kala jiwa benar-benar sunyi. Saat malam larut, ketika manusia lain terlelap, ada hati yang justru terbangun. Dalam doa yang lirih, dalam air mata yang jatuh tanpa kata, bisikan itu mulai terdengar. Ia tidak berbicara dengan bahasa huruf, tidak pula dengan suara, melainkan dengan rasa yang dalam. Sebuah rasa yang membuat manusia sadar, ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Ada cahaya yang sedang mengetuk pintu hatinya. Orang yang mendengar bisikan ini akan mulai melihat hidup secara berbeda. Ia tak lagi mengejar dunia dengan rakus, karena ia merasakan ada kepuasan yang jauh lebih dalam dari sekadar kepemilikan materi. Ia tak lagi terikat pada pujian manusia, karena cahaya yang berbisik itu memberi ketenangan yang tak tergantikan. Dan ia tak lagi merasa sendiri, karena di balik kesunyian, ia merasakan kehadiran yang begitu nyata. Kehadiran cahaya yang membimbing, menguatkan, dan menuntun langkahnya. Namun bisikan ini sangat halus. Ia bisa hilang dalam sekejap jika hati kembali lalai. Ia bisa tertutup jika manusia lebih memilih bisingnya dunia daripada sunyinya jiwa. Banyak orang yang sebenarnya pernah mendengar bisikan ini, tetapi mengabaikannya hingga akhirnya hati mereka kembali beku. Padahal siapapun yang benar-benar menjaga sunyi dan menekuni zikir
akan merasakan bahwa bisikan itu semakin jelas, semakin kuat, hingga akhirnya menjadi cahaya yang menerangi seluruh batin. Rahasia ini mengajarkan bahwa untuk menemukan Nur Muhammad dalam hati, manusia harus berani masuk ke dalam sunyi, berani menanggalkan topeng, meninggalkan kebisingan dunia, dan menenggelamkan diri dalam doa yang ikhlas. Sebab hanya dalam sunyi cahaya itu berbicara, dan hanya hati yang berani mendengarkanlah yang akan mengenal suara rahasia dari cahaya agung itu. Pertanyaannya, beranikah engkau diam sejenak dari hiruk-pikuk untuk benar-benar mendengar bisikan cahaya dalam sunyi? Bab 6. Nur yang menyulut kesadaran. Ada saat tertentu dalam hidup manusia di mana sebuah cahaya menyala bukan di mata, tetapi di dalam dada. Cahaya itu tidak terlihat secara lahiriah, namun dampaknya mengguncang seluruh keberadaan. Ia membuat seseorang tersadar seakan baru terbangun dari tidur panjang. Cahaya itu adalah Nur Muhammad yang menyentuh inti kesadaran. Ia bukan sekadar pengetahuan, melainkan pengalaman ruhani yang menyalakan kembali ingatan manusia terhadap asal-usulnya. Ketika cahaya ini hadir, manusia mulai menyadari bahwa hidup yang ia jalani selama ini hanyalah perjalanan singkat di antara dua keabadian. Dunia yang dulu terasa begitu nyata, tiba-tiba tampak fana. Ambisi yang dulu begitu membara, tiba-tiba terasa kecil. Dan segala penderitaan yang dulu menyiksa, kini seakan berubah menjadi panggilan halus untuk kembali kepada Allah. Inilah kesadaran yang tidak lahir dari logika, melainkan dari cahaya yang membangunkan hati. Kesadaran ini membuat manusia melihat dirinya dengan cara baru. Ia sadar bahwa ia bukan hanya tubuh yang berjalan, makan, dan tidur. Ia bukan hanya pikiran yang berdebat atau perasaan yang berubah-ubah. Ia adalah ruh yang berasal dari cahaya dan sedang menempuh perjalanan pulang menuju sumbernya. Dan setiap kali ia mengingat Rasulullah SAW, ia merasakan sambungan dengan cahaya Nur Muhammad yang menjadi penghubung antara dirinya dan Tuhannya. Namun kesadaran ini bisa menjadi ujian yang berat. Sebab ketika seseorang mulai melihat cahaya, ia juga akan melihat bayangan. Ketika ia mulai merasakan kebenaran, ia juga akan merasakan betapa gelapnya dunia di sekelilingnya. Ada rasa asing, ada rasa berbeda, seolah ia berjalan sendirian di jalan yang tidak banyak ditempuh. Tetapi justru disitulah kekuatan Nur Muhammad bekerja, menuntunnya dengan sabar agar tidak kembali tidur dalam kelalaian. Rahasia ini mengajarkan bahwa kesadaran sejati bukanlah hasil dari membaca banyak buku, bukan pula dari menguasai banyak ilmu. Kesadaran sejati adalah anugerah dari cahaya yang disentuhkan Allah ke dalam hati. Dan jika cahaya itu mulai menyala dalam dirimu, jangan padamkan dengan kelalaian. Jaga ia dengan zikir, sirami dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya agar nyalanya semakin terang. Karena bisa jadi, itulah panggilan yang selama ini engkau tunggu. Sebuah cahaya yang ingin membawamu pulang. Bab 7. Nur yang menjadi penuntun jalan. Setiap manusia lahir dengan jalan hidup yang berbeda. Ada yang jalannya terang benderang, ada yang berliku penuh duri, dan ada pula yang tersesat dalam gelap tanpa tahu arah. Tetapi siapapun dia, jika hatinya disentuh cahaya, ia akan menemukan jalan pulangnya. Cahaya itu bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, melainkan cahaya halus yang menuntun batin. Itulah Nur Muhammad, cahaya yang sejak awal ditetapkan sebagai penuntun jalan bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Bayangkan seorang musafir yang tersesat di tengah padang pasir malam hari. Gelap di segala penjuru, bintang pun tertutup awan. Ia berjalan tanpa arah, haus, lelah, dan putus asa. Lalu tiba-tiba sebuah cahaya kecil tampak dari kejauhan. Ia mengikuti cahaya itu, dan cahaya tersebut membawanya kepada mata air yang menyelamatkan hidupnya. Begitulah Nur Muhammad bekerja di dalam hati. Ia mungkin tampak kecil di awal seperti bisikan samar, tetapi bagi jiwa yang tersesat, ia adalah penyelamat yang menunjukkan arah pulang. Cahaya ini tidak pernah menipu. Ia selalu menuntun kepada kebenaran, meski jalannya terasa sulit. Kadang ia mengarahkan manusia meninggalkan kenyamanan dunia. Kadang ia menuntun kepada ujian yang berat, tetapi ujungnya selalu mengantar kepada Allah. Barang siapa mengikuti cahaya ini, ia akan selamat.
Barang siapa berpaling darinya, ia akan terus berjalan dalam gelap, meski pikirannya merasa pintar, meski lisannya fasih berbicara tentang agama. Karena pengetahuan tanpa cahaya hanyalah kata-kata, sementara cahaya menuntun kepada hakikat. Namun tidak semua orang mampu mengikuti cahaya ini. Banyak yang memilih jalan pintas, mencari kepuasan sesaat, atau tenggelam dalam ambisi dunia. Cahaya tetap ada, tetapi mereka menutup mata. Hati yang keras tidak bisa melihat kilau yang halus. Hanya hati yang lembut, hati yang rela tunduk, yang bisa merasakan arah yang ditunjukkan oleh cahaya Nur Muhammad. Itulah mengapa orang beriman yang hatinya hidup akan selalu berbeda. Langkahnya tidak dituntun nafsu, tetapi oleh cahaya yang tersembunyi di dalam batinnya. Rahasia ini mengajarkan bahwa jika engkau merasa hidupmu gelap dan tanpa arah, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mungkin cahaya itu sebenarnya sudah hadir di dalam dirimu. Hanya saja engkau belum berani mengikutinya. Pertanyaannya sederhana namun mendalam. Apakah engkau siap meninggalkan jalan yang gelap untuk berjalan mengikuti cahaya yang sejak awal telah ditanamkan Allah dalam hatimu? Karena jalan itu bukan sekadar jalan hidup, tetapi jalan pulang menuju keabadian. Bab 8. Nur yang menyingkap tabir rahasia. Di balik setiap doa, ada rahasia yang seringkali tak dipahami manusia. Lidah mengucap, hati berharap, namun tidak semua doa menemukan jalan. Rahasianya bukan pada kata-kata, melainkan pada cahaya yang menembus tabir. Nur Muhammad adalah rahasia itu. Dialah yang membuat doa yang tulus mampu menembus langit, karena cahaya yang menyertai doa akan membawanya melampaui sekat dunia. Tanpa cahaya itu, doa hanya berhenti di bibir, seperti suara yang terpantul dari dinding. Bayangkan seorang hamba yang berdoa di tengah malam, sendirian, dengan hati bergetar. Air mata mengalir, tubuh gemetar, dan jiwanya merasakan sesuatu yang sulit diucapkan. Pada saat itu, cahaya dalam hatinya bergetar pula. Nur Muhammad yang tersembunyi di kedalaman kalbunya bangkit, menyinari setiap kata yang ia ucapkan. Doanya bukan lagi sekadar permintaan, melainkan percakapan rahasia dengan Allah. Percakapan yang hanya bisa terjadi karena adanya cahaya yang menyinari tabir gaib. Namun cahaya ini juga menyingkap tabir rahasia yang lain, tabir diri manusia sendiri. Banyak orang tidak mengenali dirinya. Ia tahu wajahnya, tahu pekerjaannya, tahu masa lalunya, tetapi tidak tahu siapa dirinya yang sejati. Nur Muhammad dalam hati adalah cermin yang jika disentuh dengan keikhlasan akan memperlihatkan jati diri yang sesungguhnya. Bukan sekadar identitas duniawi, melainkan ruh yang sejak awal telah bersaksi di hadapan Allah. Maka barang siapa berani menatap cahaya ini, ia akan terkejut karena ia menemukan rahasia yang lebih besar daripada dunia itu sendiri, bahwa dirinya hanyalah milik Allah dan tidak ada apa-apa selain Dia. Cahaya ini ibarat lentera di dalam gua yang gelap. Selama gua itu tidak diterangi, engkau hanya meraba-raba, tidak tahu jalan keluar. Tetapi ketika cahaya menyingkap tabir, engkau melihat jalan yang sebenarnya sudah ada sejak awal. Tabir bukanlah kegelapan itu sendiri, melainkan penutup yang menghalangi mata hati. Dengan Nur Muhammad, tabir itu tersingkap perlahan, dan engkau akan mulai melihat apa yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Maka pertanyaannya, beranikah engkau menyingkap tabir itu? Karena setiap tabir yang terbuka tidak hanya memperlihatkan keindahan, tetapi juga memperlihatkan kelemahan dan kebohongan dirimu sendiri. Cahaya Nur Muhammad akan menyingkap segalanya, rahasia langit, rahasia bumi, bahkan rahasia hatimu yang terdalam. Dan disitulah engkau akan diuji. Apakah engkau siap menerima kebenaran yang telanjang, atau memilih menutup tabir kembali dan hidup dalam ilusi? Bab 9. Cahaya yang menyatu dengan kehidupan. Ada saat di mana manusia berhenti bertanya tentang dunia, berhenti mengejar apa yang tak pernah habis, lalu mulai menoleh ke dalam. Pada saat itu, cahaya yang sebelumnya tersembunyi mulai menyusup ke dalam kesadarannya. Nur Muhammad tidak lagi hanya dirasakan sebagai bisikan, melainkan sebagai arus yang mengalir dalam setiap detak jantung. Hidupnya yang dahulu terasa hampa kini dipenuhi makna. Setiap napas yang keluar dan masuk bukan lagi sekadar gerakan fisik, melainkan denyut cahaya yang menyatu dengan kehidupan.
Inilah rahasia yang membuat para kekasih Allah mampu memandang dunia dengan cara yang berbeda. Mereka melihat pohon, air, angin, manusia, bahkan musibah, semuanya dengan pandangan cahaya. Dunia tidak lagi menakutkan, tidak lagi menipu, tidak lagi menjerat, karena bagi mereka, dunia hanyalah bayangan, sementara cahaya yang menyatu dengan kehidupan adalah kenyataan sejati. Nur Muhammad menjadikan mereka saksi dari sesuatu yang lebih dalam, bahwa setiap gerak dan diam adalah tanda darinya. Namun jalan menuju kesatuan ini bukanlah jalan yang mudah. Hati harus ditempa, ego harus dilumat, nafsu harus dipatahkan. Tanpa itu semua, cahaya akan tetap terhijab. Banyak manusia berdoa agar hatinya bercahaya, tetapi ia masih mencintai bayangan dunia lebih daripada cahaya itu sendiri. Maka Nur Muhammad hanya akan hadir dalam hati yang bersedia ditinggikan, hati yang mau menyerahkan dirinya sepenuhnya. Cahaya itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari dari buku, melainkan dianugerahkan kepada hati yang rela tunduk. Dan ketika cahaya itu akhirnya menyatu, manusia akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Harta boleh hilang, kedudukan boleh jatuh, dunia boleh runtuh, tetapi hatinya tetap tegak. Karena cahaya yang menyatu bukan bergantung pada dunia, melainkan bersumber dari yang maha kekal. Itulah mengapa para wali dan orang beriman sejati memiliki kekuatan batin yang membuat orang lain terheran-heran. Mereka bukan manusia biasa, meski mereka tetap makan dan minum seperti manusia lainnya. Rahasianya sederhana, cahaya itu telah menjadi darah dalam kehidupannya. Pertanyaannya kini tertuju padamu. Apakah engkau hanya ingin mengenal cahaya ini sebagai cerita, ataukah engkau siap berjalan untuk merasakannya menyatu dalam hidupmu? Karena Nur Muhammad bukan sekadar teori atau wacana. Ia adalah kenyataan yang bisa hadir dalam hati siapa saja yang beriman dengan sungguh-sungguh. Dan jika ia hadir, engkau tidak akan pernah sama lagi. Hidupmu akan berubah, arahmu akan jelas, dan hatimu akan penuh dengan sesuatu yang tak bisa dilukiskan oleh kata. Kehadiran Allah dalam setiap denyut kehidupan. Bab 10. Rahasia cahaya dan perjalanan pulang. Di akhir perjalanan, engkau akan menyadari bahwa seluruh pencarian ini bukan tentang menemukan sesuatu di luar dirimu, tetapi menemukan sesuatu yang sejak awal telah ada di dalam hatimu. Cahaya yang kau cari, cahaya yang menerangi jalan, yang menyingkap tabir, yang menuntun langkah, adalah Nur Muhammad. Rahasia yang tersembunyi di balik ciptaan, yang mengalir dalam ruh, dan yang menunggu untuk dikenali oleh hati yang tulus. Ia bukan hadiah yang diberikan kepada semua, tetapi anugerah bagi mereka yang berani melepas ego dan merendahkan diri di hadapannya. Bayangkan jika seluruh hidup ini adalah perjalanan panjang menuju rumah. Rumah itu adalah kedamaian yang hakiki. Dalam perjalanan itu, engkau berjalan melewati lorong-lorong gelap, meniti jalan berliku, dan melewati ujian yang tak terhitung. Setiap langkah adalah pelajaran, setiap luka adalah tanda, dan setiap harapan adalah cahaya kecil. Namun cahaya yang benar-benar membawa pulang bukan cahaya yang kau temukan di dunia luar, melainkan cahaya yang bersinar dari dalam, cahaya Nur Muhammad yang bersemayam dalam hatimu. Rahasia terbesar adalah bahwa cahaya ini bukan tujuan akhir, tetapi pintu menuju tujuan yang lebih besar. Ia adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rahasia lainnya. Pintu cinta, pintu pengabdian, pintu kedamaian yang tak terganggu badai dunia. Barang siapa menempuh jalan ini, ia akan menemukan bahwa cahaya itu tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi menyebar, menerangi hati-hati lain yang ada di sekitarnya. Cahaya ini menjadi saksi hidup bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahwa Dia selalu hadir melalui nurnya. Namun cahaya ini menuntut pengorbanan. Ia menuntut keberanian untuk melepas kebiasaan, untuk meninggalkan genggaman dunia, untuk menyingkap tabir yang selama ini kau pelihara. Ia tidak datang kepada mereka yang mencari dengan setengah hati. Ia hanya hadir bagi hati yang rela tunduk, hati yang mencarinya bukan untuk dunia, tetapi untuk kembali kepadanya. Dan ketika cahaya itu benar-benar hadir, engkau akan mengerti bahwa seluruh perjalanan ini bukan sekadar mencari cahaya, tetapi perjalanan pulang kepada Sang Pencipta. Akhirnya pertanyaannya adalah, apakah engkau akan terus berjalan di jalan gelap,
Ataukah engkau berani membuka hatimu untuk cahaya yang sejak awal telah engkau miliki? Cahaya yang bukan sekadar pencerahan, tetapi adalah saksi dari perjalanan jiwa, saksi dari rahasia yang paling dalam, saksi dari janji Allah kepada hambanya. Rahasia cahaya Nur Muhammad adalah rahasia terdalam dari seluruh eksistensi. Dan ketika engkau benar-benar memahaminya, engkau akan tahu bahwa pencarian selama ini bukanlah tentang menemukan cahaya, tetapi tentang menemukan dirimu sendiri dalam cahayanya. Sahabat cahaya, perjalanan ini hanya pintu pertama untuk mengenal rahasia Nur Muhammad. Semoga hati kita terus dibersihkan hingga cahaya itu benar-benar bersinar dalam diri kita. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, apa makna cahaya dalam hidup kalian hari ini. Bagikan juga video ini agar lebih banyak hati yang terbuka. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Ya Allah, bukakan hati kami dengan cahaya-Mu, tuntun langkah kami dengan Nur Muhammad, dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu kembali kepadamu. Amin.